Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan sehingga bisa hadir mengikuti thalabul ilmi yang kata Rasulullah ini adalah salah satu taman-taman surga. Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah kisah. Kisah ini seorang anak yang hidup di dalam keluarga itu bukan keluarga yang kaya begitu. Tapi keluarga itu selalu bisa memberikan kehidupan, memberi makan, memberi minum, mengasuh anak itu. Setiap hari tentu meskipun dengan makan yang seadanya, anak itu diberi makan. Suatu saat anak itu meminta sesuatu kepada orang tuanya, yang orang tuanya ini tidak mampu untuk memenuhi keinginan anak tersebut. Kemudian anak tersebut lari dari rumah, ya, dan kesana kemari anak itu tidak tentu tujuannya, mau kemana, mau makan apa, sampai dia kemudian kelaparan, bingung mau makan apa, mau minta siapa, mau pulang malu. Kemudian ada katakanlah penjual bakso yang melihat anak itu, karena kasihan, penjual bakso itu kemudian memberi satu mangkok bakso kepada anak itu. Diberi satu mangkok bakso, anak itu senang sekali. Dia merasa bahwa inilah penjual bakso ini yang menjadi pahlawannya. Dia yang sedang kelaparan kemudian diberi makan oleh penjual bakso. Ya. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keluarga yang dalam kondisi pas-pasan, yang setiap hari mampu memberi makan meskipun dengan serba kekurangan, tidak pernah dihitung. Ketika ada satu orang yang kemudian memberi sesuatu dikala dia sedang dalam keadaan membutuhkan, maka seakan-akan keluarganya ini tidak ada apa-apanya. Kisah ini ingin saya sampaikan ketika kita yang habis menjalani bulan Ramadan,
bulan Ramadan yang kemarin itu 29 atau 30 hari. Banyak yang sudah melupakan, Pak. Banyak yang sudah kemudian lupa. Ditutup dengan apa? Idul Fitri. Saya berapa kali mengatakan, tidak ada spanduk selamat Hari Raya Idul Fitri 5 Syawal. Tapi sekarang orang masih banyak melakukan apa? Halal bihalal. Masya Allah. Okay. Idul Fitri berapa hari, Bu? 1 hari. Mana yang diingat sekarang hari-hari ini? Ramadannya atau halal bihalalnya? Halal bihalal RT, halal bihalal RW, halal bihalal kantor, halal bihalal teman SD, teman SMP, teman SMA. Sudah puasa Syawal belum? Ya belum sempat. Repot kan Bu ini? Bulan Ramadan yang katanya bulan latihan, bulan pendaftaran, bulan upgrading. Sekarang bekasnya apakah masih terlihat pada kita atau sudah hilang? Bekas-bekas Ramadan. Makanya ini banyak mubalik di hari-hari ini temanya adalah istiqomah setelah bulan Ramadan. Karena pingin apa? Pengen menggugah kembali. Ya, saya tadi itu khutbah di Sapuran. Saya disalami yang pertama itu minal aidin wal faidin. Ya, nanti ketemu sampai 25 Syawal pun masih mengatakan pumpung isi Syawal. Pumpung isi Syawal. Nanti jadi akan ketemu lagi pasti. Acara halal bihalal itu masih ada, Pak. Oke. Atau jenengan bahkan sudah punya agenda itu. Arep pengajian ora mulai-mulai halal bihalal sih akeh kok gitu kan. Ini mana sekarang bekas-bekas tadarus Al-Qur'annya? Mana sekarang bekas dari kita berpuasa itu? Dilanjut atau tidak? Puasa Syawalnya sudah atau belum? Ibu-ibu yang kemudian apalagi kudunya rutang nek isih halal bihalal wae ora rampung-rampung yo poso Syawale maneh kapan ya infaknya yuk leren apalagi sholat malam. Nah ini kan bahaya ini. Di awal kita mengatakan ahlan wa sahlan Ramadan. Ya, tapi Ramadan belum rampung, ya sudah menyiapkan kaleng-kaleng roti. Kan gitu, kita itu kadang-kadang gimana sih ini? Sok ngapusi diri kita sendiri kan? Ya, terus kita bikin status Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Kan? Ya, kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Ya, kita beristighfar kepada Allah. Ya, jadi seperti itu, Pak. Seperti keadaannya apa tadi? Seperti keadaannya anak itu yang apa? Sama keluarganya tiap hari dikasih makan, sama orang tuanya dikasih kebutuhannya. Tapi ketika satu saat orang tuanya tidak mampu menikmatinya, pergi, dilupakan semua. Ya, bapak-bapak hati-hati. Hati-hati kalau ibu-ibu suatu saat
ibu-ibu kenapa? Saya berani mengatakan ya Pak, karena ibu-ibu ada Rasulullah mengatakan penghuni neraka terbanyak itu kaum wanita. Di antaranya apa Bu? Tidak syukur kepada suami, kufur akan nikmatnya. Suatu saat yaitu karena halal bihal teman SMA diajak sama teman SMA-nya makan-makan di warung, ya kan? Nggak ingat lagi suami setiap hari memperhatikan, memberikan nafkah. Ini cowok idaman, makan-makan di warung, ya kan? Pulang ngamplopi. Ini bahaya sekali, ya. Hal seperti ini. Okay. Jadi saya ingin membahas sedikit tentang halal bihalal ya, halal bihalal. Ini mudah-mudahan kita lebih berhati-hati. Jadi kata halal bihalal itu sesungguhnya tidak ada di dalam kamus bahasa Arab. Ya. Kalau di Arab itu kita mengenal kata halal itu, halal itu biasanya kan di pasar-pasar itu kan, ya, penjual pakaian di mana itu, di jalan menuju Masjid Nabawi itu halal. Kalau ini halal itu kan berarti wis sah gitu kan, halal gitu kan, sepakat, ya, halal. Ya, atau kita mau ngicipi makanan halal gitu kan. Ya. Jadi bolehlah itu dimaknai sebagai halal bihalal itu satu kegiatan yang mana di situ ada di antaranya adalah agenda kita bertemu setelah Idul Fitri, ya, setelah kita Idul Fitri, ya. Biasanya diadakan di dalam satu ruangan, apakah indoor atau outdoor, ya. Yang diantara satu kegiatannya itu adalah apa Bu? Salaman. Ini perkara salam-salaman juga nanti harus kita lihat. Apa bedanya Pak? Kita banyak belajar kan. Salaman setelah sholat. Salaman itu baik enggak Pak? Salaman itu baik enggak? Baik nggih. Tapi kalau salaman setelah sholat itu gimana Pak? Itu termasuk kebaikan atau enggak? Enggak. Ya, sama seperti hari raya ini. Jadi hari raya di dalam Islam ini harus berlandaskan kepada dalil. Harus berlandaskan kepada dalil, ya. Jadi kemarin waktu kultum itu sering disampaikan ya, hukum asal dalam bab ibadah adalah bahwa semua ibadah haram hukumnya kecuali ada dalilnya. Beda dengan perkara muamalah dalam perkara adat, ya, semua perkaranya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, ya. Jadi dulu itu kan apa ya, ini harus kita pahami ya. Jadi gini, ini kita akan bisa membedakan apakah Idul Fitri dan kelanjutannya itu adat atau ibadah, ya. Maka kita harus tahu dari dua sisi, ya, bahwa perayaan Id ini adalah satu hal yang harus dilaksanakan dengan dalil, ya. Yang pertama, ya, dalil tauqifi, ya, dari sisi landasan penyelenggaraan. Nabi SAW membatasi hanya
dua hari raya yang dimiliki oleh Islam. Ya. Ini berdasarkan dari sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan penduduknya memiliki 2 hari di mana mereka bermain di dalamnya. Maka beliau bertanya, apakah 2 hari ini? Maka orang-orang waktu itu menjawab, dahulu kami biasa bermain di 2 hari ini semasa jahiliyah. Maka kemudian beliau bersabda, sungguh Allah telah menggantikannya dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, jadi dulu itu gitu, dulu banyak perayaan-perayaan yang kemudian di masa jahiliyah itu orang pada bersuka cita. Coba sekarang perayaan itu kan banyak sekali Bu sekarang Bu ya. Rasulullah dulu datang ketika zaman jahiliyah itu, kemudian Rasulullah mengatakan Islam sudah menentukan hari raya Islam ada 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oke. Kemudian kalau tadi dari sisi landasannya itu, kalau dari sisi cara pelaksanaan, ya, jadi ini juga diatur dengan dalil, ya. Idul Fitri dan Idul Adha itu ada aturannya enggak? Ada kan, nggih? Takbir mulai kapan? Ya kan? Selesai takbir kapan? Diatur mboten? Idul Fitri itu sejak maghrib, ya, tanggal 1 Syawal sampai kita pagi sebelum sholat Id. Tapi kalau Idul Adha tanggal 10 maghrib Dzulhijjah sampai tanggal berapa kita takbir, ya kan? Sholat Idnya diatur, bahkan berangkat pulang lewat jalan yang berbeda juga diatur, gitu. Wanita yang sedang haid juga diperbolehkan untuk datang ke lapangan. Sampai Idul Adha penyembelihan hewan semuanya diatur. Jadi kira-kira ini ada atau bukan? Bukan kan? Ini perkaranya adalah perkara ibadah. Karena ada landasan hukumnya dan ada tata cara di dalam kita melaksanakannya. Tidak boleh juga hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kita berpuasa. Oke, jadi ada aturan-aturannya. Jadi ini harus kita pahami, ya. Seperti tadi yang saya katakan, salaman, ya kan, itu baik, tetapi kata Rasulullah SAW, ya, kita ikuti. Setiap perkara yang faktor penyebab pelaksanaannya pada masa Rasulullah, ya, sudah ada, jika itu adalah kebaikan, maslahat, dan beliau tidak melakukannya, berarti bisa diketahui bahwa perkara itu bukanlah kebaikan. Oke. Jadi ini serupa dengan tadi salam-salaman halal bihalal itu, ya, karep ya, termasuk ya banyak di hari raya itu orang mengkhususkan ziarah kubur. Oke. Ini nggak boleh, kalau mengkhususkan nggak boleh. Tapi kalau kemudian kobre dilalah pas bodoh, itu beda, ya. Tapi kalau mengkhususkan pokoknya angger bodoh kudu
ziarah kubur, nggak boleh. Ya, salam-salaman tadi, ya, ini ada dalilnya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua orang Muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan keduanya sudah diampuni dosanya sebelum berpisah. Ya. Tapi ketika sunnah ini dikhususkan pada waktu tertentu dan diyakini sebagai sunnah yang dilakukan terus-menerus setiap selesai sholat, maka hukumnya berubah. Jadi karena pengkhususan ini adalah tambahan syariah di dalam agama. Nggih. Di samping itu, ya, salam-salaman setelah sholat juga membuat orang terganggu ketika harus berzikir, ya kan? Jadi itu adalah bukan sunnah, tapi justru menjadi bid'ah. Ya. Ziarah kubur sama tadi ya, ada dalilnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, sungguh aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena dia mengingatkan akhirat. Ya, jadi harus kita pahami. Dulu ziarah itu nggak boleh, tapi pada masa selanjutnya Rasulullah memperbolehkan, ya, dengan catatan ini bahwa berziarah kubur itu untuk mengingatkan akhirat. Ya. Jadi banyak ya, makanya sekarang kita harus hati-hati yang namanya halal bihalal, ya. Di sana ada permintaan maaf. Ini juga menjadi masalah, ya. Minta maaf itu baik apa tidak, Bu? Baik kan? Tapi kalau dikhususkan mengko jaluk ngapuroh nek bodoh, mengko nek jaluk ngapuroh nek halal bihalal. Ini menjadi keliru. Ya. Karena kalau kita salah, kita harus segera minta maaf. Ya, kalau kita berbuat zalim pada orang lain, kita harus segera meminta maaf. Nggak usah nunggu sampai Lebaran gitu. Ini hadisnya gini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan kedzaliman kepada saudaranya, hendaklah meminta dihalalkan, dimaafkan, ya. Karena di sana, maksudnya di akhirat, tidak ada lagi perhitungan dinar dan dirham sebelum kebaikannya diberikan kepada saudaranya, dan jika ia tidak punya kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan diberikan kepadanya. Ya, kita kalau punya salah dan minta maaf, ya, kalau punya hutang dan dibayar, ya, jangan sampai ditagih di akhirat. Itu kesalahan yang pertama ketika kita halal bihalal, ya, kita mengkhususkan maaf-maafan di situ. Yang kedua apa? Ikhtilat. Apa Bu ikhtilat, Bu? Ikhtilat apa, Pak? Dua kata yang kadang-kadang itu salah. Ada kholwat, ada ikhtilat. Apa ikhtilat? Ikhtilat yaitu campur aduk antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram di dalam satu tempat. Ya, mahram bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram dan adanya di tanah suci. Kalau mahram, ya, mahram dan bukan mahram. Bukan mahram artinya boleh nikah, ya. Maka ikhtilat itu banyak terjadi, campur aduk laki-laki dan perempuan
yang bukan mahram di dalam satu tempat. Ini tidak boleh. Ya. Itu banyak terjadi kan di dalam halal bihalal. Mau RT, mau halal bihalal kantor, mau halal bihalal apa? Teman SMA apalagi. Kan karyawannya kan laki-laki perempuan. Hati-hati ini, Rasulullah melarang, ya. Sebagaimana hadis Abu Said, ya. Beliau mendengar Rasulullah SAW berkata saat keluar dari masjid dan kaum pria bercampur baur dengan kaum wanita di jalan. Maka beliau mengatakan pada para wanita, mundurlah kalian. Ya, kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan, maka berjalanlah di pinggir. Maka para wanita itu melekat ke dinding sehingga baju mereka menempel di dinding, saking lekatnya mereka kepada dinding itu. Nah ini kan, bagaimana Bu keadaan wanita kita sekarang? Ya kan malah menang-menangan wong wedok nandalan. Itu nggak boleh. Kita duduk saja misalnya kita di satu tempat gitu, di sekolah misalnya Pak ya. Laki-laki dan perempuan harus dipisah, ya. Jalan itu kalau kita jalan itu ada istilah gini, Bu. Istilahnya mending nang burine singo daripada nang burine wanita, gitu kan. Nang burine singo aman, tapi di belakang wanita tidak aman. Tidak aman. Ya. Ini harus kita pahami. Ya, jadi harus kita pisah, harus dipisah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, ya maaf-maafan tadi. Yang kedua ikhtilat. Yang ketiga, oh tadi saya belum jelaskan ya. Tadi ada ikhtilat, ada kholwat. Apa kholwat Bu? Kholwat itu berdua-duaan laki-laki dan perempuan, ya, yang bukan mahram dalam satu tempat yang tertutup, gitulah. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, setelah ikhtilat adalah berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Wah ini banyak sekali. Tidak hanya ini yang sampai sekarang halal bihalal. Di desa itu kan masih banyak istilahnya sungkeman, ujung gitu ya. Ujung. Bu kenal ora kenal pokoknya salaman pokoknya kudu sowan kabeh. Iya kan? Tidak hanya salaman-salaman yang paling parah, sampai pelukan-pelukan. Ya. Salaman-salaman saja sudah tidak benar kalau itu bukan mahram. Ya, banyak terjadi. Mau akrab mau tidak akrab tidak boleh. Ya, ini hadisnya gini. Dari Ma'qil bin Yasar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Perhatikan Bu, apa Bu? Lebih baik apa tadi? Ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi. Lah ini kan menunjukkan betapa kerasnya larangan itu, ya, betapa kerasnya. Tapi kita itu bermudah-mudah, ora popo. Ya siapa yang mengatakan ora popo? Kita ini sudah belajar kok. Ya kita cukup mungkin menggunakan isyarat begini, ya kan? Kalau kita sudah begini Bu, insya Allah mereka paham, ya. Kalau ada orang yang dablek wis gini kok isih ya dicawil gitu. Ya, mudah-mudahan kita terlepas dari dosa itu. Ya,
Setidaknya kita sudah mengingkarinya, ya, sudah mengingkarinya. Ada kan orang karena tidak belajar gaya temen, ya, dan sebagainya kan, ya kita jangan kemudian ikuti kata mereka. Kita harus tetap dengan pendirian kita, jangan sampai kemudian kita kalah, ya. Itu banyak sekali loh ya, banyak sekali. Jadi jangan sampai kita kemudian ya iman-iman kan, hanya masalah sepele jadi dosa, hanya masalah seperti itu. Jadi itu kira-kira kaitannya dengan halal bihalal. Ini Syawal ya, masih ada beberapa hari kan Bu? Ini berapa Syawal Pak? Tanggal berapa Syawal Bu? Pun rampung Syawalan itu dereng. Alhamdulillah yang sudah nggih. Bapak-bapak sudah rampung? Yang belum? Masih ada waktu, nggih. Iman-iman ya. Iman-iman. Jadi alhamdulillah kita di tempat kita ini tidak hanya Syawalan, tapi sudah dapat 6 sapi. Masya Allah. Oke, kita akhiri dulu kajian kita. Sebentar Bapak Ibu kita akan bicara sedikit tentang kurban. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.